Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian? Semoga baik-baik saja di hari ini. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas pelajaran tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Tapi saya paparkan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Untuk tujuan yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Yang ketiga, meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya silakan dilihat. Di sana ada tertera keberagaman sebagai sunatullah. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih bisa memahami keragaman sebagai sunatullah. Yang pertama, apa maksud keragaman sebagai sunatullah? Yang kedua, kapan terjadinya keragaman menjadi sunatullah? Yang ketiga, di mana terjadi keragaman sebagai sunatullah? Yang keempat, siapa yang terlibat di dalam keragaman sebagai sunatullah? Yang kelima, mengapa kita harus menghargai keragaman sebagai sunatullah? Yang keenam, bagaimana caranya menghadapi keragaman sebagai sunatullah? Baik, sebelum kita mulai, maka kita terlebih dahulu, sunatullah disebut pula sebagai hukum Allah, yaitu tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rob yang terlaksana di alam semesta, atau dalam bahasa akademisnya disebut hukum alam. Jadi sunatullah itu merupakan hukum alam secara singkatnya. Baik, kita masuk ke materi. Nomor 1, apa maksud keragaman sebagai sunatullah? Keragaman adalah adanya perbedaan di antara manusia. Perbedaan suku, bangsa, agama, warna kulit, kesukaan, usia, bahkan perbedaan dalam keluarga kita. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga memang manusia berawal dari suatu perbedaan. Di sana kita lihat ada berbagai macam agama, khususnya di Indonesia, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Baik, yang kedua, kapan terjadinya keberagaman menjadi sunatullah? Keragaman menjadi sunatullah adalah semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, sampai dengan seterusnya. Jadi memang keberagaman itu biar tidak selalu sama. Bisa saja perbedaan itu menjadi suatu takdir dari Allah, menjadi sunatullah gitu ya. Di situ ada gambar berbagai macam suku dan budaya yang ada di Indonesia khususnya. Baik, yang ketiga, di mana terjadi keragaman sebagai sunatullah? Terjadinya keragaman sebagai sunatullah adalah di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kita harus menghargai keragaman sebagai sunatullah. Jadi tidak selalu semuanya sama. Manusia pun berbeda. Begitu juga semua yang ada di alam sini itu berbeda-beda, baik dari segi bentuk fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik, selanjutnya nomor 4, siapa saja yang terlibat di dalam keragaman sebagai sunatullah? Yang terlibat dalam keragaman sebagai sunatullah adalah kita semua. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mau menerima perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, di sini ada gambar keragaman agama di Indonesia. Ada masjid, merupakan tempat ibadah untuk umat Islam.
gereja sebagai tempat ibadah umat Protestan. Katolik gereja juga sebagai umat Katolik. Pura sebagai umat Hindu, vihara sebagai umat Buddha, dan kelenteng sebagai umat Konghucu. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus menghargai keragaman sebagai sunatullah? Kita semua harus menghargai keragaman sebagai sunatullah karena tidak ada perbedaan di mata Allah selain ketakwaan. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelebihan dan kekurangan di antara semua makhluk ciptaannya. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Jadi Allah tidak akan melihat bentuk fisik kita, gantengnya, jeleknya, atau apapun juga, bajunya, dan lain sebagainya. Tetapi Allah akan melihat ketakwaan dan kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada gambar orang yang sedang berdoa, orang yang sedang sholat, dan orang yang sedang sembahyang. Ya, ini merupakan sama-sama menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk umat Islam melaksanakan sholat, berdoa, dan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Allah hanya melihat ketakwaannya sebagai tingkatan derajatnya. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian materi keragaman sebagai sunatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.